Sekali ya, menarik kalau kita bicara kepastian hukum. Seperti saya sampaikan sejak awal, perkara ini adalah perkara yang mudah untuk dibawa ke pengadilan. Tidak perlu harus memeriksa 150 orang seperti sekarang. Perkara ini kalau memang mau dibawa ke pengadilan, cukup memeriksa korban, saksi 2 atau 3 orang, saksi fakta. Kemudian saksi ahli cukup 3 orang. Jadi nggak sampai 10 orang yang harusnya diperiksa. Perkara ini sudah harusnya masuk ke persidangan. Tapi sampai sekarang ini sudah 150 orang. Ahli saja sampai 22. Saya kadang-kadang bingung. Ini ahli apa yang diperiksa sampai sebanyak itu? Hanya untuk membuktikan selembar kertas ini asli atau palsu. Nggak penting 20 lebih saksi ahli. Sampai saksi fakta 130. Ini mau apa? Perkara ini sebetulnya sangat mudah. Nah, inilah yang membuat saya melihat, mengamati, mencermati bahwa ini ada sebuah upaya yang tidak dilihat secara kasat mata, yang memang mengulur perkara ini supaya tidak pernah masuk pengadilan. Mengapa demikian? Karena saya percaya sepenuhnya yang paling dirugikan dalam perkara ini kalau masuk pengadilan secara politik. Jangan lupa Pak Jokowi itu sekarang adalah politisi. Beliau adalah seorang PSI. Yang paling dirugikan secara politik. Belum. Interupsi. Belum. Bilang interupsi sudahlah, nggak usah diakui kalaupun itu. Tetapi Jokowi sudah teriak-teriak dia siap mati kok untuk PSI. Belum. Yang secara politik dirugikan adalah Jokowi. Ketika duduk di hadapan hakim sebagai saksi. Hal ini dipandang berlebihan dan berpotensi membuat proses persidangan menjadi sangat panjang karena seluruh keterangan saksi dan ahli disebut nantinya harus dibacakan dan didengarkan dalam persidangan. Pandangan ini kemudian berkembang menjadi kritik terhadap efektivitas penegakan hukum. Mereka berargumen bahwa semakin banyak saksi dan ahli yang dilibatkan, semakin panjang pula proses pembuktian di pengadilan yang pada akhirnya dapat mengaburkan fokus utama perkara. Pak Jokowi itu tidak akan pernah siap mentalnya dan tidak akan berani duduk di kursi yang diduduki terdakwa dan saksi. Kalau keyakinan kami 1000% dia akan duduk dan saya yakini. Saya mau tanya tidak perlu ditanya Bang, sudah banyak pernyataan Pak Jokowi. Saya siap hadir di pengadilan. Buktinya berapa banyak gugatan jasanya di pengadilan. Pak Jokowi Bang Ferdi, bagaimana kita mau menghadirkan seseorang ke pengadilan sementara peradilannya aja belum sampai ke situ. Gugatan soal ijazah Jokowi di Surakarta terjadi. Pak Jokowi tidak pernah datang, dipanggil. Baik, sebentar. Itu perdata bisa diwakilkan. Bang Ferdinand adalah seorang lawyer, ngerti betul. Saya nggak perlu ngajarin ini kan berenang. Bisa nggak TH? Tetapi kalau pidana tidak bisa. Ini kita bicara tentang kesiapan mental Jokowi hadir di pengadilan, bukan soal sangat siap Bang Ferdinand, sangat siap. Di sisi lain, para pencari kebenaran ijazah Jokowi menawarkan solusi yang mereka anggap sederhana, membuka dokumen ijazah kepada publik untuk diuji oleh pakar-pakar independen. Menurut mereka, langkah transparansi seperti ini dinilai dapat mempercepat penyelesaian polemik tanpa harus melalui proses hukum yang panjang. Karena begini, ciri-ciri ya, seseorang yang memiliki dokumen asli itu adalah dia tenang saja kok, nggak akan ribut. Nggak mungkin dia mengatakan, mana dokumen Anda asli atau tidak? Sewa lawyer. Dokumen Anda asli atau tidak? Sewa buzzer. Dokumen Anda asli tidak? Bikin kelompok YouTuber. Dokumen Anda asli atau tidak? Bikin relawan dan lain sebagainya. Ini kan menjadi hal yang ribet jadinya. Padahal sederhana sekali. Tunjukkan sebagaimana Obama, sebagaimana Hakim MK Arsul Sani. Case close. Selesai. Seorang hakim dikatakan ijazahnya palsu, dia tunjukkan aslinya, press conference, case close. Dan itu diadukan, bukan tidak diadukan juga ke majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi, bukan ke pengadilan. Apakah Arsul Sani kemudian mengadukan pihak yang mengadukan? Enggak. Dia menghormati good governance dan clean government. Jangan panas. Karena begini, ini menarik sekali. Karena ini Bung Ferdinand ini dulu tuh di Barajepe. Oh iya. Ya kan? Saya orang yang punya idealisme. Dia dulu Barajepe juga. Saya pendiri Barajepe juga. Ya, cuma pertanyaan saya dia berbelok ini apakah dia nggak kebagian karena gitu. Jokowi tidak mampu memimpin bangsa. Kalau soal kebagian, mungkin saja tanya Jokowi dan tanya dulu saya orang yang menolak jabatan. Apa nih? Nggak jadi komunisasi kemarin aku mau lawan Jokowi kan bisa saja. Saya orang yang menolak jabatan, bisa dikonfirmasi. Ya, jadi kan saya mau clearkan ya, biar ini nggak bias gitu ya. Kita bicara tentang katakanlah quote unquote yang dibilang 2 periode itu jauh sebelum terjadi yang namanya peristiwa Agustus itu. Ya ini sudah jauh. Dan ini adalah obrolan internal untuk itu. Gitu. Iya obrolan kalaupun media bertanya kepada Jokowi, kenapa Jokowi tidak menjawab itu urusan internal kami. Kita bicara tentang bangsa saja. Ketika salah saudara kita mengatakan, ya kita berbicara tentang 2 periode.
dan ditodong oleh wartawan. Pak, Bapak Emangnya bicara- Jokowi tidak bisa kalau menjawab dikatakan itu bilang, urusan oh tidak, internal saya tidak kami. bicarakan itu. Itu Jadi, akan dikonfirm enggak, bahwa kan itu bisa akan dijawab terjadi secara bohong. diplomatis. Kita tidak tepat beginilah, bicara itu Bung sekarang. Ferdinand. Kita bicara tentang Saya akan bangsa saja. menjelaskan, ya, Tapi saya Jokowi menjelaskan. malah mempertegas Karena apa yang niatnya Anda 2 periode. katakan itu adalah hoax dan omong Itu bukan omong hoax. saja. Kerakusan Karena Anda politik mengatakan Jokowi itu bukan kerakusan hoax. seperti apa Anda tidak bisa menjelaskan. Kerakusan Secara politiknya terperinci. sudah terlihat dari Mana sejak kerakusan Gibran politik? menjadi calon wakil presiden. Bagaimana Anda mengatakan itu adalah Gibran itu kerakusan adalah politik. proses politik yang nyata dan jelas dan Proses politik diakui yang oleh nyata dalam seluruh bentuk partai kerakusan. politik pendukung. Andi Azwan, pendukung garis keras Jokowi, kembali melontarkan serangan personal. Kali ini sasarannya adalah politisi PDIP Ferdinand Hutahian. Menurut Andi, alasan Ferdinand berpindah haluan bukanlah soal prinsip, melainkan karena tidak mendapatkan jatah politik dari Jokowi. Jangan panas. Karena begini, Jangan panas. ini Jangan. menarik sekali. Karena ini Bung Ferdinand ini dulu tuh di Barajp. Oh iya. Ya kan? Saya orang yang punya Dia idealisme. dulu Barajp juga. Saya Dia pendiri relawan Pak Barajp. Jokowi juga. Ya, cuma pertanyaan saya dia berbelok ini apakah dia nggak kebagian Karena enggak, karena gitu. Jokowi tidak Jadi- mampu memimpin bangsa. Nah, ya Kalau soal mungkin aja, kebagian, mungkin saja tanya terjadi Jokowi ada- dan tanya ada dulu merasa saya diri, orang yang aku menolak kebagian. jabatan. Apa-apa nih? Nggak Enggak. bakal jadi komisaris kemarin. Gua mau. Bahkan Andi mengukit bahwa Ferdinand lah yang dulu membidani lahirnya kelompok relawan Barajp. Namun kini justru memilih jalur berbeda. Mendapat tudingan keras itu, Ferdinand menepis anggapan dirinya gila jabatan. Ia menegaskan, kepindahannya murni karena idealisme, bukan karena imbalan kekuasaan. Lawan Jokowi kan bisa saja. Saya orang yang menolak jabatan, bisa Ya, dikonfirmasi. jadi kan saya mau clearkan ya, biar ini nggak bias gitu ya. Kita bicara tentang katakanlah quote unquote yang dibilang 2 periode itu jauh sebelum terjadi yang namanya peristiwa Agustus itu. Ya ini sudah jauh. Ferdinand menilai, perubahan sikap politik adalah bagian dari dinamika berpikir, bukan sekedar soal bagi-bagi posisi. Melihat cara Andi Azwan membela Jokowi dengan penuh emosi, Ferdinand justru tersenyum getir. Ia mengaku sadar, beginilah dirinya dulu ketika mati-matian pasang badan demi Jokowi. Kini, pengalaman itu membuat Ferdinand yakin bahwa yang lebih penting dari sekedar loyalitas membabi buta adalah keberanian menjaga idealisme. Saya ini melihat Gibran tidak punya kapasitas, kapabilitas menjadi wakil Kapasitas dan presiden. kapabilitas mana? Apakah Anda lebih baik pada Gibran? Saya sudah menyatakan saya lebih baik Apakah daripada Anda lebih Jokowi baik dan pada lebih baik dari Gibran. Pertanyaan saya begitu. Apakah Anda lebih baik pada Gibran? Saya lebih baik dari Gibran. Boleh diadu saya Ya. sama Gibran. Artinya Dari semua Anda sisi keilmuan Anda- saya lebih Anda bagus dari mengatakan Gibran. bahwa saya lebih baik. Itu adalah perkataan Anda sendiri. Tapi masyarakat menilai. Masyarakat sekarang menilai Gibran tidak bisa 58% apa-apa. pendukung Hanya Pak kalian Prabowo dan relawan Mas yang menilai Gibran itu bisa. Dan Mas Gibran ditugaskan untuk mengatasi adalah untuk Mengatasi Papua. skincare. Papua diberikan kesempatan oleh Pak Prabowo. Gibran untuk sudah ke Papua, sebagai- apa yang terjadi? Ya, Nggak ada untuk apa-apa. sebagai dengar dulu saya dulu. Ya, diberikan oleh Pak Prabowo untuk menangani semua kasus-kasus yang ada di Papua. Beliau juga ditugaskan sebagai pengganti Pak Presiden ya, untuk tugas-tugas beliau waktu di PNJ ya 50 tahun ulang tahun PNJ. Anda salah besar, Anda hanya melihat in front of the door. Tapi Anda tidak lihat dari backdoornya seperti apa hubungan beliau dengan Pak Prabowo. Itu kan klaim kalian. Itu klaim kalian. Kalian boleh Saya mengklaim. bagaimana bisa klaim? Saya berbicara langsung Masyarakat ke Pak. melihat fakta. Saya berbicara langsung dengan Mas Wapres. Oke? Oke. Anda tidak bisa ngeklaim untuk itu karena saya langsung Ya berbicara. masalahnya Mas Wapres Menjelaskan mengamini Papua semua, Nugini merdeka menjelaskan semua yang apa yang mendukung terjadi, Israel. apa yang terjadi. Dan ini tidak saya bicara tidak saya akan bicara di ruang publik seperti ini, ya. Yang jelas apa yang saya katakan, ya. Apakah dia bekerja? Dia bekerja. Bagi-bagi Apa yang susu sama ditugaskan skincare. oleh Pak Prabowo untuk bekerja? Dia bekerja. Coba, ya. Katakanlah 20 yang terjadi dengan 25 sampai 30 Agustus itu. Apakah dia nggak bekerja? Dia bekerja dalam silence, ya. Wih. Working in the silence. Silence. Ya. Because Dia tidak mau dilihat oleh spotlight. Tidak. Bang Andi. Spotlight utamanya adalah Pak Prabowo Subianto sebagai silent Presiden karena Republik memang dia Indonesia. tidak tahu harus ngapain. Baik, Bang Andi. Ferdinand lalu menambahkan, justru yang ia lihat sekarang adalah semakin rakusnya keluarga Jokowi terhadap jabatan politik. Menurutnya, indikasi itu sudah tampak sejak Gibran Rakabuming Raka memutuskan maju sebagai wali kota Solo. Dari situ ia menilai, politik keluarga Jokowi semakin melebar hingga ke level nasional, dari menantunya hingga anaknya. Saya kaget tadi ketika mendengar beliau berdua ini relawan Jokowi sudah membahas tentang
2 periode. Meskipun mereka selalu berdalih ini kan obrolan internal, konsumsi internal. Tetapi dari konsumsi internal itu kita bisa membayangkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Mereka hanya memikirkan syahwat politik dan mereka tidak melihat kondisi bangsa saat ini, yang mana bulan Agustus kemarin, di bulan kemerdekaan bangsa ini, kericuhan terjadi di mana-mana. Saya pikir Jokowi tadinya akan mengumpulkan relawannya, berbicara kepada relawannya untuk ikut menenteramkan bangsa. Ternyata tidak, mereka malah berbicara tentang politik 2 periode. Dan ini adalah sebuah kerakusan politik yang nyata-nyata dipertontonkan ke publik. Sementara Pak Jokowi tidak mau dan relawannya tidak mau menilai dan mengevaluasi kinerja Gibran seperti apa. Publik sekarang mempertanyakan Gibran ini dari kapasitas-kapabilitasnya. Layak tidak menjadi wakil presiden. Kalau mereka pasti akan bilang layak. Bahkan ada Armando bilang terbaik sepanjang masa. Saya kaget di situ. Sekarang kita melihat situasi ini bahwa sebentar saya selesaikan. Apa yang ditunjukkan oleh Jokowi dan para relawannya adalah kerakusan politik. Mereka tidak ingin menertibkan apa yang terjadi di bangsa kita, menenteramkan situasi politik yang memanas kemarin, tetapi malah sibuk bicara tentang 2 periode. Ini tidak bisa disangkal bahwa ini adalah kerakusan politik. Dan Jokowi, ya memang kita tahu sejak awal sudah rakus secara politik. Kalau kita melihat bagaimana Bu Mega bicara tentang sebentar saya selesaikan. Bu Mega bicara tentang lingkungan, tentang solidaritas kemanusiaan, Pak SBY bicara tentang global security. Kok Pak Jokowi bicaranya tentang 2 periode?